Sebagai masyarakat, kita memiliki tanggung jawab untuk melindungi anak-anak kita dari bahaya eksploitasi seksual terhadap anak. Untuk mencegah hal tersebut, tentunya kita harus tahu modus-modus apa saja yang digunakan oleh pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang dilakukan secara online. Untuk itu, mari kita bersama menyimak pemaparan singkat dari narasumber kita, Bapak Ebenezer, tentang modus-modus yang digunakan oleh pelaku kejahatan secara online. Halo, apa kabar? Hari ini kita akan berdiskusi, kita akan mendengarkan tentang modus-modus kejahatan seksual terhadap anak yang rentan terjadi di dunia maya. Kita tahu saat ini kita sedang dalam masa pandemi COVID-19, di mana anak-anak lebih banyak di rumah, anak-anak mungkin lebih banyak mengakses internet, sehingga mereka pun rawan menjadi korban kejahatan apapun bentuknya, termasuk kejahatan seksual dalamnya. Saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya media sosial, internet tidak pernah menjamin keamanan bagi siapa saja, termasuk anak-anak. Satu, di media sosial, seseorang bisa menjadi apa saja yang dia inginkan, seseorang bisa berpura-pura menjadi apa yang dia inginkan, seorang bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan di jarak yang sangat jauh sekalipun mereka bisa berinteraksi. Kita bisa bertemu dengan orang-orang baru di internet. Serius, hingga itu yang menjadi salah satu potensi kerawanan dari internet bagi anak-anak. Apalagi kalau anak-anak kurang literasi digital, orang tua tidak memberikan pendampingan. Makanya perlu sekali bagi orang tua sebenarnya untuk mendampingi anak-anak ketika mengakses media sosial, ketika menggunakan internet. Saya bergambaran bahwa kejahatan seksual di Indonesia ini luar biasa tinggi. Ada ribuan kasus tahun 2014 sampai 2018 saja. Berdasarkan data dari Mabes Polri, itu per tahun rata-rata ada 5.000-an kasus. Saya membayangkan saat ini dengan kecepatan internet yang semakin tinggi, jumlah pengguna internet yang semakin tinggi juga, jumlah waktu luang yang kita punya untuk mengakses internet, risiko ini menjadi semakin besar sebenarnya. Risiko ini menjadi semakin besar. Bayangkan saja 2010 sampai 2014, 80 juta anak itu juga sudah mengakses internet untuk untuk pornografi online. Itu berdasarkan data BPS. Untuk pornografi online, saya bisa membayangkan 2015 sampai 2020, sekarang rentang waktu 5 tahun, saya yakin jumlahnya menjadi lebih besar lagi. Kemudian eksploitasi seksual di dunia maya itu juga sudah terjadi terhadap puluhan bahkan mungkin ratusan anak. Tahun 2010 sampai 2015, berdasarkan studi Ekpat Indonesia itu ada 35 anak. Itu saya yakin adalah fenomena gunung es. Itu yang tercatat. Yang tidak tercatat masih lebih banyak lagi, karena umumnya orang-orang enggan melapor ketika anaknya menjadi korban kekerasan seksual, karena merasa itu sebagai aib yang harus ditutupi, karena pelakunya adalah orang dekat sendiri. Itu yang seringkali terjadi. Kemudian anak menjadi korban dari kasus pornografi sejak 2011 sampai 2014. Berdasarkan data KPAI, ada 932 kasus anak-anak menjadi korban pornografi. Kemudian dengan fasilitas yang dimiliki anak-anak sekarang, gadget, gawai dan sebagainya, laptop dan sebagainya, tablet, anak-anak menjadi semakin sering menggunakan internet untuk media sosial, sehingga mereka rentan, mereka dengan mudah bertemu dengan orang-orang asing. Nah, ini ialah yang kemudian kita harus waspadai ketika anak-anak kita berkomunikasi dengan orang asing yang tidak mereka kenal atau tidak kita kenal sama sekali. Umumnya para pelaku kejahatan seksual, khususnya di dunia maya, mereka akan menggunakan identitas palsu. Itu yang pengalaman yang sering saya temui ketika saya menjalankan tugas sebagai jurnalis. Pelaku umumnya menggunakan identitas palsu. Dengan identitas palsu tadi, dia bisa menarik perhatian dari calon korban. Bisa saja identitas palsu ini berupa avatarnya atau gambar atau profil picture-nya atau foto-foto dia di media sosial. Kemudian dia bisa mengaku sebagai orang-orang yang dengan pekerjaan tertentu, dengan keberhasilan tertentu. Itu yang seringkali terjadi. Kemudian setelah dia bisa menarik perhatian, pelaku akan strategi keduanya, dia melakukan godaan atau dia memunculkan karakternya sebagai penggoda. Mereka nggak akan ragu untuk menyampaikan pujian, melontarkan rayuan, iming-iming dalam bentuk apapun, pemberian pulsa, uang, lain sebagainya, sehingga korbannya menjadi terlena. Apalagi kalau sasarannya anak-anak, seringkali justru jauh lebih mudah ketika anak-anak mereka suka dipuji,
Mereka mungkin tidak mendapatkan perhatian dari keluarganya, tapi ketika mereka mendapatkan perhatian dari orang lain yang tidak mereka kenal, mereka menjadi sangat senang. Mereka menjadi siap melakukan apa saja dan memberikan apa saja, termasuk data-data pribadi, foto diri, ataupun ya semua yang berisiko meningkatkan dia menjadi potensinya menjadi korban kejahatan di media sosial. Kemudian setelah melancarkan godaan-godaan, umumnya pelaku akan semakin intens lagi berkomunikasi. Biasanya mereka meminta nomor WA, mereka meminta nomor HP, mereka mengajak bertemu dan sebagainya. Dan di situasi seperti inilah anak-anak rentan menjadi korban kejahatan seksual. Itu yang sering kali terjadi. Terakhir, bertemu. Ujungnya pelaku akan minta bertemu juga kadang-kadang. Jadi mereka dalam pertemuan tadi, anak dijebak untuk melakukan apapun yang diinginkan pelaku. Mulai dari berhubungan seksual, baik secara paksaan atau dengan rayuan, tapi pada prinsipnya anak selalu menjadi korban. Jadi saya minta hati-hati, tolong awasi anak-anak Anda untuk ketika mereka bermedia sosial menggunakan internet. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi, kita nggak tahu potensi-potensi apa yang, risiko-risiko apa yang bisa terjadi pada anak. Jadi itu pesan dari saya, tetap waspada, tetap selamat, dan kita bisa melewati semua ini dengan baik. Salam.